Argopuro 4 hari 3 malam. Berangkatnya dari Semarang ya guys. Ini sekarang kita ada di stasiun Poncol. Lanjut makan dulu di CFC, soalnya belum makan. Oke, sekarang sudah di kereta. Tahu lah ya ini kereta apa kalau hidupnya hadap-hadapan gini. Pastinya Airlangga. Terus enak banget nih lurusin kaki kayak gini nih. Siapa nih yang sering nih? Yeay, akhirnya nyampe di Surabaya Pasar Turi. Nah, ini kita sekarang packing ulang di stasiun. Jadi bahan masaknya tuh disesuaikan per harinya, terus dimasukin ke dalam ziplock gitu. Jadi ini sebuah tips and trick ya. Oke, kita lanjut naik bis Akas dari Terminal Bungurasi ke Terminal Besuki. Nah, tadi itu kita dari Terminal Besuki tuh naik travel ke Basecamp Bremi nih. Jadi travelnya tuh 60.000 per orang. Nah, ini udah di Basecamp. Untuk booking tiketnya sendiri tuh via online ya guys. Jadi dihitungnya per hari. Per harinya tuh kalau weekend 25.000, kalau weekdays itu 20.000. Nah, tapi jangan lupa di screenshot barcode-nya karena di sini tuh nggak ada sinyal. Lihat nih pemandangan dari Basecamp, bagus banget ya. Di bawah itu tuh ada sekolah SD. Jalan pagi mencari apa? Makan. Jangan lupa sebelum muncak kita makan dulu untuk mengisi perut yang sudah lapar ini. Jadi dekat Basecamp itu ada warung, jadi kita bisa pesen makan di sini. Terus habis makan kita siap-siap bersih-bersih. Terus ini ojeknya udah nyiapin untuk kita nanti naik dia ya. Karena kalau jalan jauh banget. Nih keren banget nih, ojeknya tuh dipasang kayak rantai gitu loh. Jadi biar segala medan pun dia bisa tempuh lah, bisa melewati segala medan, tapi tidak dengan hatimu ya. Jujur ya guys, naik ojek gunung tuh seru banget. Terus kita juga bisa lihat pemandangan kayak gini, bagus banget kan? Oh iya, ojek gunung itu harganya 130.000 ya, dari Basecamp menuju ke Mata Air 1. Jadi kita menghemat hampir 8 jam ya, kalau jalan itu 8 jam. Tapi kalau naik ojek cuma 1,5 jam lah. Nih bisa lihat sendiri nih medannya kayak apa nih, hancur banget kan jalannya. Jadi makanya rantai itu sangat berfungsi banget. Terus juga ada beberapa jalan tuh kita disuruh turun dulu, soalnya kalau dipaksa susah lewatnya. Ya. Mata Air 1. Oke, sekarang kita sudah ada di Mata Air 1. Dari sini kita akan mulai berjalan ya, menuju ke Mata Air 2. Semangat! Terus setelah berjalan sekitar sejam nanti kita akan menemukan shelter seperti ini. Jadi istirahat dulu di sini. Mata Air 2. Setelah berjalan hampir 2 jam nanti kamu akan menemukan Mata Air 2. Di sini kita puas mengambil air untuk minum, untuk masak, ataupun untuk sholat. Walaupun berada di alam, kita tetap jangan lupa sholat ya teman-teman, karena sholat itu yang paling utama. Oke, nih lihat nih teman-temanku pada sholat semua. Setelah selesai sholat, istirahat dan ngemil, nanti kita akan melanjutkan perjalanan. Lalu kita akan menemukan yang namanya hutan lumut. Hutannya ini syahdu sekali, apalagi kalau ada kabutnya kayak gini. Sabana kecil. Nih temanku saking capeknya nih sampai ketiduran nih. Bisa-bisanya ya kalau istirahat tuh malah tidur kayak gini. Aku juga pengen loh. Ini juga nih si Erlangga tidur nih, astaga nyenyak banget deh kayaknya. Mimpi apa dia ini ya? Oke, kenalin kalau ini namanya Rian. Dia adalah juru packing aku. Dia kalau urusan packing mempacking keren banget guys. Jadi yang selalu packing tas aku tuh dia. Terus itu di situ ada rombongan dari Semarang juga. Lanjut, sekarang kita berjalan menuju ke Sabana Besar. Jadi dari Sabana kecil ke Sabana Besar tuh sekitar 1-2 jam ya. Sepanjang sabana itu kamu akan menemukan bunga kayak gini, bunga lavender. Cakep banget asli. Sabana Besar. Oke, sekarang kita berada di Sabana Argopuro. Besar. Sabana Besar. Apa nih, Des? Oke, setelah istirahat di Sabana Besar, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Cikasur. Nah, ini nih yang sangat melelahkan karena jauh banget. Jadi itu tuh sekitar 4 jam perjalanan guys dari Sabana Besar. Jadi siap-siap aja. Sungai Kolbu.
Nah, kalau kamu sudah menemukan sungai ini, itu tandanya kamu sudah dekat dengan Cikasur. Lihat deh teman aku jatuh. Oke, jadi jalurnya itu kalau dari sungai ini tuh mau ke Cikasur kita bisa lewat atas atau lewat bawah. Nah, kalau lewat atas tuh agak nanjak, jadi muter gitu. Nah, tapi kalau lewat bawah ini kita harus menyeberangi sungai ini. Sungainya tuh dalam loh guys, jadi bisa sampai sedengkul nih, lihat teman aku nih. Di sungai ini tuh beberapa pendaki biasanya mandi terus cuci rambut. Nah, tapi kalau kita mandi atau cuci rambut, pastikan agak jauh ya dari sumbernya biar tidak terkontaminasi, biar tidak kotor, biar bisa digunakan oleh pendaki lainnya. Terus bisa cuci piring juga, pokoknya minum, semuanya bisa lah di sini. Pokoknya kalau kita ngecamp di Cikasur tuh kita nggak perlu khawatir dengan yang namanya air, soalnya melimpah banget. Cikasur. Alhamdulillah sampai juga di Cikasur. Ini tempat ngecampnya di bawah pohon gitu biar aman dari angin badai halilintar. Jadi di sini tempat ngecampnya ya guys. Hari kedua, mari kita makan soto sambil menikmati padang Cikasur yang bagus banget. Kalau kamu beruntung, kamu bisa melihat merak dan babi di sini, tahu banyak banget. Tapi kalau beruntung, kalau enggak ya enggak. Setelah packing dan bersih-bersih, akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan menuju Cisentor. Oke, perjalanan ke Cisentor pun dimulai. Dari Cikasur ke Cisentor itu memakan waktu sekitar 3-4 jam ya. Nah, jika kamu sudah menemukan sungai, itu tandanya bentar lagi kamu akan sampai di Cisentor. Ini tuh lagi hujan guys, hujannya tuh deras banget. Jadi jangan lupa bawa jas hujan ya. Cisentornya itu tuh kayak rumah gitu. Cisentor. Nah, ini kita udah nyampe ke Cisentor ya. Kita bikin bivak dulu di sini untuk berteduh daripada hujan yang melanda. Jangan lupa sambil ngemil-ngemil. Dikarenakan hujannya nggak berhenti-berhenti, jadi kita memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Rawa Embik karena hari sudah semakin mau gelap ya ini. Jadi kita memutuskan untuk ngecampnya di Rawa Embik saja, nggak jadi di Sabana Lonceng. Rawa Embik. Nah, ini kita sudah sampai Rawa Embik. Jadi dari Cisentor ke Rawa Embik itu perjalanan sekitar 1-2 jam ya. Apalagi kalau cuacanya hujan pasti lebih lama lagi itu ya. Nah, ini tempat ngecamp di sini, bisa ngecamp di sini ya. Hari ketiga di Gunung Argopuro. Jangan lupa sarapan dengan chicken butter rice. Nih, ini tenda kita. Adem banget guys di sini dan mata air juga melimpah, jadi nggak usah khawatir. Sesudah makan dan beres-beres packing, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke Sabana Lonceng. Tim kalau muncak pakai madu rasa. Tim kalau istirahat Kebul. ngudut. Ini nggak tahu ngapain. Ngurusi tas. Kenyamanan. Sabana Lonceng. Nah, ini kita udah nyampe Sabana Lonceng ya. Jadi dari Rawa Embik ke Sabana Lonceng itu memakan waktu sekitar 1,5 jam. Nah, kalau dari Sabana Lonceng terus kita mau ke Puncak Rengganis itu makan waktu mungkin cuma 15 menitan ya, karena emang deket aja itu jaraknya, cuma ya agak nanjak aja gitu. Nah, ini terus kita udah OTW ke Puncak Rengganis. Nah, nanjaknya tuh kayak gini guys. Jadi kayak kita ngelewatin bebatuan gitu. Terus kecium ada bau belerang juga sih. Jadi di Gunung Argopuro itu ada 3 puncak ya, namanya Puncak Rengganis, Puncak Argopuro, sama Puncak Hyang. Tapi jangan khawatir, karena kamu akan tetap melewati ketiganya. Puncak Rengganis. Habis foto-foto di Puncak Rengganis, kita pun turun menuju ke Puncak Argopuro. Jadi kita turun dari Puncak Rengganis, turun ke Sabana Lonceng ya. Nah, Puncak Rengganis itu situ, terus Puncak Argopuro di atas sana. Jadi punggungannya tuh beda. Begitu guys. Puncak Argopuro. Nah, ini kita udah sampai di Puncak Argopuro guys. Itu tuh nanjak banget sumpah. Jalannya tuh sampai sejam gitu loh. Naik terus. Capek banget, serius. Tapi jangan lupa foto-foto dulu buat video. Nih, sepi banget guys di puncaknya, nggak ada siapa-siapa, cuma kita.
Oke, habis dari puncak, ini perjalanan turun dari puncak Argopuro mau menuju ke puncak Hyang. Nah, jadi turunnya tuh terjal banget, jadi kita harus ekstra hati-hati ya di sini ya. Puncak Hyang. Nah, setelah perjalanan yang sangat panjang, akhirnya kita juga sampai di puncak Hyang. Nah, ini puncak Hyang. Jadi di sini tuh masih banyak semacam peninggalan-peninggalan Dewi Rengganis ya. Di sini jadi ada kayak arca-arca gitu. Nah, salah satu contohnya itu seperti ini ya. Ini dekat puncak Hyang langsung, seperti ada patung begitu, terus ada sesajen juga. Ini bekas-bekas sesajen ya atasnya. Bisa kita lihat langsung. Cemara 5. Selanjutnya kita tiba di Cemoro 5. Nah, di sini kita istirahat sejenak dan ngemil-ngemil. Perjalanan dari puncak ke Cemoro 5 itu sendiri memakan waktu sekitar 2-4 jam dan itu jalannya turun terus. Jadi kita benar-benar harus hati-hati begitu. Karena kalau salah dikit ya bisa kepleset terus jatuh ya. Ini hari sudah mulai gelap ya saat saya dan teman-teman memulai perjalanan menuju ke Danau Taman Hidup. Dari Cemoro 5 sendiri menuju ke Danau Taman Hidup itu memakan waktu sekitar 2-4 jam. Nah, di sini kita santai sejenak sambil menikmati city light tapi tidak terlalu kelihatan. Terus ada rembulan juga di atas sana yang menerangi perjalanan kita. Kemudian setibanya kita di Danau Taman Hidup, kita mendirikan tenda lalu menghangatkan badan ya di dalam tenda seperti ini sambil masak. Karena yang paling penting itu adalah menambah energi supaya kita tidak kedinginan. Terus kita minum juga, jangan lupa teh hangatnya. Ini lagi masak nasi kuning ya. Karena siapa bilang kalau di gunung itu cuma bisa masak Indomie, makan yang gak bergizi. Jangan gitu ya, kita harus tetap makan yang sehat dan enak-enak. Nah, kira-kira seperti inilah penampakan nasi kuning kita. Jadi ada telurnya, terus ada terinya, kacang, terus ada kentang mustofanya juga. Taman Hidup. Ini paginya kita siap-siap bikin sarapan ya, mau bikin kebab. Jangan lupa jalan-jalan ke Danau Taman Hidupnya. Ini nih ikonnya Argopuro nih, cakep banget asli. Ini tuh di sini adem banget kalau dilihat langsung. Tapi kalian tahu nggak sih? Katanya tuh kalau kita berteriak di sini nanti Dewi Rengganis menurunkan kabut loh. Itu mitosnya ya. Selesai makan dan packing, terus foto-foto nih kita siap-siap mau ke Basecamp Bremi. Untuk tarif ojeknya sendiri itu dari Danau Taman Hidup ke Basecamp Bremi itu harusnya 150 ya. Tapi ini kita dikasih 100 karena kita juga bilang uangnya tinggal sedikit ya. Jadi kata bapaknya ya udah nggak apa-apa 100 sampai Basecamp Bremi nih. Tapi bonceng 3 gitu katanya. Jadi teman-teman aku pada bonceng 3 nih sama bapak ojeknya. Semangat Mas. Mantap. Kamarnya. Hutan Damar. Langsung di servis guys. Servis ya. Mantap. Mantap. Mantap.